ma'talafati qulubuhum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Sungguh dengan bacaan Al-Quran hati bisa menjadi lembut. Sekali lagi saya menerangkan tentang bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Perintah yang paling pertama dan yang utama diawali dengan perintah membaca Al-Quran dengan cara Iqra. Apa Iqra itu? Membaca meskipun belum bisa membaca. Itu Iqra. Makanya kan ada metode Iqra. Dia membaca meskipun belum bisa membaca, apalagi mengerti maknanya. Nggak ngerti bahasanya saja, nggak ngerti bahasa Arab ya, kita diperintahkan untuk membaca. Ya, caranya belajar otomatis. Iya aja, model Baghdadi dulu kan saya waktu kecil kan cukup 1 jilid. Sekarang kan rata-rata 6 jilid, 5, 6, 7. Baghdadi itu di menurut saya sebenarnya yang tercanggih ini. Tahu sistem Baghdadi ya? Ya alif ba ta sampai ya, setelah ngerti huruf per huruf, alif fathah a dan seterusnya. Itu sistem Baghdadi namanya. Itu cara pertama kita membaca Al-Quran. Cara yang kedua, cara tartil. Setelah ada kesempurnaan demi waktu, makhrajnya sudah mengerti, sudah kita bisa membedakan huruf hamzah dengan huruf ain, a'udzu sama huruf dal sama zal. Perhatikan, kalau saya baca a'udzu saya berlindung, tapi kalau saya membaca a'udzu pakai dal saya kembali. Beda apa jauh artinya? Jauh. Bukan hanya beda tapi jauh berarti. Maka kita harus membaca Al-Quran secara sempurna. Sebenarnya Al-Quran bilughatin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sempurna, maka kita harus menyempurnakan bacaan. Maka perintah Al-Quran yang kedua, cara membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartil. Satu-satunya perintah yang ditekankan. Kalau Iqra enggak, maksudnya ditekankan. Al-Quran enggak bilang begini, Iqra qiraatan ya, Iqra'il Qur'an qiraatan, itu enggak. Ya. Terus tilawah yang ketiga. Tilawah yang ketiga ini tidak ditekankan dengan utslu ma uhiya ilaika minal kitabi tilawatan misalkan. Enggak. Tapi yang ditekankan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah secara tartil Al-Quran dengan betul-betul tartil gitu. Apa tartil? Menikmati. Kayak orang makan, menikmati interaksi dengan Al-Quran, meskipun banyak di antara ayat-ayat Al-Quran yang kita belum bisa paham. Bacalah, karena sesungguhnya Allah sedang berkalam dengan kita ketika sedang membaca Al-Quran. Maka dinikmati. Caranya dua, termasuk menghafal Al-Quran masuk kategori Iqra sebenarnya. Cara mentartil Al-Quran itu satu, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Ngaji Quran itu jangan terburu-buru, dinikmati. Bukan pas model tilawah qiraat itu ya, bukan. Tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tanpa lagu tapi menggunakan lagu. Biasanya digunakan untuk menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Model Husari itu kan. Itu paling mudah untuk menghafal Al-Quran. Itu caranya tartil. Bisa dipahami? Yang kedua, menyempurnakan bacaan kaidah Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Beda sedikit lahjah keluar, maknanya sudah jauh. Kawan-kawan guru saya masih ada yang keliru-keliru, ya harap maklum ya. Angkahtuka wa zawwajtuka mestinya. Tapi enggak, karena mungkin orang Jawa totok ya. Angkahtuka wa jawaztuka. Tahu artinya jawaz? Aku nikahi kamu dan aku membolehkan kamu. Apa maksudnya membolehkan? Tapi aslinya kan angkahtuka, aku nikahi, aku nikahkan kamu, aku kawinkan kamu dengan putriku yang bernama gitu. Jadi keliru lahjah, keliru makna. Baru tingkatkan yang ketiga, ya di surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Utlu tilawah itu maknanya juga membaca. Tapi membaca tilawah ini tingkatan paling tinggi. Apa maksudnya tilawah di situ? Membaca angen-angen sak mana? Tutup sak mangane. Angen-angen sak maknane. Ya.
Jadi membaca, menghayati makna dan mengikuti perintahnya. Jadi kalau kita diperintahkan sholat, kita sholat. Kita diperintahkan zakat, ya cerek, keluarkan zakatnya. Saya sering nanya, kadang ngetes ya. Zakat setahun sekali berapa beras? Zakat fitrah? Satu orang? Nun? 2,5 kilo, anggap 2,5 kilo. Menurut mazhab yang lain 3,5 kilo. 3 kilo lah, anggap 2,8 kilo. Tapi anggap 2,5 lah, yang minimalis. 2,5 kilo. Boleh nggak saya zakat satu orang saya 2,5 kintal? Boleh. Ya bukan hanya boleh. Boleh. Itu model tilawah. Nah, tingkatan yang ketiga ini yang paling top. Tapi ingat, tingkatan yang pertama jangan pernah ditinggal. Ya, karena kita mau naik ke tingkat S3 lah gampangnya. Kita nggak mungkin kecuali lulus S1, S2. Nggak mungkin kita sekolah SMA kalau kita nggak lulus SD, SMP. Kita luluskan dulu SD, SMP-nya, S1, S2-nya, dan baru kita lanjut ke S3 misalkan. Ibarat seperti itu. Iqra-nya dilakukan, tartilnya dilakukan, baru tilawah dilakukan. Itu akan melembutkan hati. Fa idza ikhtalaftum faqumu an. Kalau kamu berselisih, kembalikan kepada Al-Qur'an. Ini apa namanya? Jangan disalahpahami model sebelah. Ya, kita ngambil Al-Qur'an saja nggak pakai hadis. Ada ingkar sunnah. Kafir itu jelas model baik itu. Jadi sudah putus sanad keilmuan dia. Nggak nyambungnya begini. Kalau orang hanya menggunakan Al-Quran tanpa hadis, bisa nggak dia sholat asar secara sempurna? Nggak bisa. Sholat asar di Al-Quran itu nggak ada caranya 4 rakaat yang harus pakai baca Fatihah. Adanya di hadis. Adanya di hadis Rasulullah. Hadis berikutnya, An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun asbara ala adan sami'ahu min Allah yad'una lahu al-walad thumma yu'afihim thumma yarzuquhum qala Allah ta'ala innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dari saking mende-mendenya, apa bahasa mende-mendenya Madura ya? Apa? Mende-mende itu Allah itu sang khalik, tapi memperlakukan dirinya seakan-akan kadang sebagai makhluk. Ya, maksudnya gini. Contohnya dalam banyak hal Allah seakan-akan butuh kita. Kalau kamu ada orang sakit, tetanggamu jenguklah orang sakit itu, sungguhnya aku ada pada dia. Seakan-akan kita bilang Allah sakit, nggak mungkin. Paham ini? Ya, paham enggak? Dan Allah juga meminta rezeki yang sebenarnya Allah yang ngasih, tapi Allah minta. Di Al-Quran itu sampai begininya Allah mendidik kita ya. In tuqridullaha qardan hasanah. Kalau kamu menggadaikan, menitipkan barangmu di jalan Allah, Allah akan ganti gadainya itu dengan lebih baik. Qardan itu gadai. Dan barang kita itu punya siapa? Milik kita, harta kita, rezeki kita. Milik Allah kan? Tapi Allah suruhkan di jalan Allah. Ya kira-kira Pak Ahmadi saya kasih uang 100 juta. Pak Ahmadi, kalau Pak Ahmadi ngasih uang ke saya 100.000, tak kasih uang 1 juta, 10 kali lipat. Tapi saya kasih dulu 100 juta. Seneng nggak model begini? Seneng sekali, sudah dimodali, tapi dikasih iming-iming. Setelah dia merealisasikan apa yang saya inginkan, dia ngasih uang ke saya, tak kasih lagi lebih banyak. Sudah begini pakun pada orang cerai. Gak paham saya begini, model-model orang begitu. Ada pertanyaan? Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.